ternyata ada hubungannya dengan pernyataan burung hudhud. Burung hudhud mengatakan walaha arsyun azim. Ketika dia melihat bangunan ini, dia mengatakan bangunan ini azim. Ekspresi azim itu seperti ini. Dan kalau kita balik, dia mengekspresikan jurang yang azim. Kataudil azim. Jadi yang satu mengatakan arsun azim, yang satu mengatakan kataudil azim, seperti jurang yang azim. Dan itu bermula dari sebuah kisah Nabi Musa membelah laut. Jadi Arupadatu itu adalah pusat informasi. Salah satunya informasi tentang kata azim. Maka kami mewahyukan kepada Musa bahwa pukullah dengan tongkatmu laut itu, maka tergulung. Maka adalah tiap pisahan seperti jurang yang dalam. Fan falako fakana kullu firkin kataudil azim. Maka tergulung. Maka adalah tiap pisahan seperti jurang yang dalam. Walau di film ini tidak dilihatkan seperti jurang yang dalam, tapi inilah ekspresi awal dari sebuah kronologis kisah Daud dan Sulaiman. Berlalu waktu yang panjang, maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah jasa Allah atas kamu ketika Dia jadikan kamu nabi-nabi dan Dia jadikan kamu raja-raja. Anda bisa bayangkan, kaum yang baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu adalah orang-orang sederhana. Kemudian sampai dia menjadi raja-raja dan menjadi nabi-nabi, itu adalah masa yang sangat panjang. Masa yang panjang yang sulit kita melukiskannya. Jadi raja-raja dan jadi nabi-nabi, padahal mulanya dia adalah buruh-buruh, budak-budak Fir'aun yang diselamatkan. Jadi telah berlalu waktu panjang pada zaman Nabi Musa. Itulah misteri dalam waktu. Lalu Nabi Musa juga mengatakan, masuklah ke bumi yang luas. Nah, di sini muqaddas artinya luas, bukan suci. Nanti kamu jadi orang yang rugi. Tetapi dia tidak mau, karena di dalam negeri itu ada kaum pemaksa, Jabbarina. Disinilah dikamuskan kata Al-Jabbar, pemaksa. Azizul Jabbar, penakluk pemaksa. Jadi Bani Israel tidak mau masuk kalau kaum pemaksa itu tidak keluar. Dan mereka tidak mau masuk dan mereka duduk. Sehingga akhirnya Nabi Musa mengatakan, aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudaraku. Maka Nabi Musa minta dipisahkan. Pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasik itu.
Disinilah Musa dan Harun berpisah dengan kaumnya. Dan negeri itu diharamkan kepada mereka 40 tahun. Dan mereka terlunta-lunta di bumi. Inilah awal dari sebuah kronologis kisah Daud dan Sulaiman. Jadi Bani Israel itu bangsa yang nomaden. Terlunta-lunta, tidak tahu arah kemana dia harus pergi. Pindah dan pindah. Mereka akan terlunta-lunta di bumi. Ketika masuk periode zaman Nabi Daud, dimulai dari surat kedua ayat 246. Bani Israel diusir keluar dari kampung-kampungnya. Dan dia mengatakan, bangkitkanlah bagi kami seorang raja. Jadi mereka benar-benar tidak punya kerajaan. Kami telah diusir keluar dari kampung kami. Barulah Nabi di antara Bani Israel itu mengatakan bahwa Talut sebagai raja. Nah, kata Talut ini sulit kita temukan maknanya. Hanya ada dalam bahasa Jawa, artinya benteng. Nah, disinilah ada tabut. Di dalamnya yang menyenangkan hati. Tabut peti. Dan dipikul oleh malaikat. Berasal dari keluarga Musa dan Harun. Yang telah berpisah lama dengan Bani Israel. Jadi tabut itu dibawa oleh malaikat. Nah, kemudian Talut memimpin peperangan dan dia bertemu sungai. Dan kemudian baru muncul nama Daud. Daud membunuh Jalut. Kemudian Daud jadi khalifah di bumi. Nah, inilah awal dari kerajaan Daud. Dia memiliki tabut karena dia jadi raja. Ini Nabi Daud. Dan ini Nabi Sulaiman. Oleh sebab itu dikatakan, sabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai tangan. Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya. Jadi Nabi Daud itu raja gunung. Dalam bahasa Jawanya raja gunung itu adalah Saila Indra. Saila raja, Indra gunung. Jadi Saila Indra itu dimiliki oleh Nabi Daud. Karena gunung bersamanya bergerak pagi dan petang. Dan burung-burung terkumpul setiap kepadanya patuh. Bahkan ada firman, hai gunung-gunung patuhlah bersamanya. Ini membuktikan bahwa Nabi Daud itu raja gunung. Yang disebut Saila Indra. Bahkan dia bisa melunakkan besi. Dan dia disuruh membuat sabigat. Sabigat bukan labusin. Labusin baju besi. Sabigat ya sabigat. Nah, sabigat itu kita temukan bekasnya di selatan Pulau Jawa. Lebarnya 13 km. Itu yang dikatakan kami dahsyatkan kerajaannya wasadatnahu mulkahu. Di kerajaan Nabi Daud itu dahsyat. Dan kami telah beri kepada Daud lempengan. Jadi lempengan emas
yang diberikan kepada Nabi Daud itu berisi gambar-gambar yang sekarang kita temukan di Borobudur. Dan lempengan gambar sapi God itu kita temukan juga di Borobudur. Dan kita bisa lihat ada terminal 1 di sini. Dan ini jangkarnya, dia berhenti di sini. Ini terminal 1 dan ini terminal 2. ...700 km dari Borobudur. Dan terminal 1 ke terminal 3 itu jalannya lurus tanpa berbelok. 1296 km. 296,64 km. Itulah kisah awal Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa ketika dia sampai di lembah semut. Menurut BBC, senyum yang asli itu haruslah reuni. Nabi Daud sebaik-baik hamba. Nah, ini ekspresinya bahwa wanita ini melihatkan anaknya kepada bapaknya. Nah, ini waktu dia diambil oleh bapaknya. Itu membuktikan bahwa Nabi Sulaiman waktu kecilnya pernah hidup di lembah semut. Sulaiman mewarisi lempeng emas yang kemudian dibikin kopinya di dinding Borobudur. Sabarlah apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai tangan. Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan ia berkata, hai manusia, telah diajar kepada kami percakapan burung, dan kami telah diberi tiap sesuatu. Sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata. Ini lempengan orang berbicara dengan burung. Dan ini orang yang mempunyai belenggu yang disebut Zulkifl. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung, maka mereka dibagi-bagi. Nah, ini sudah merupakan awal dari kerajaan Sulaiman. Dia telah mengumpulkan tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Hingga ketika ia berjumpa atas lembah semut, hatta iza atau ala wadi Nam. Dan kata berjumpa itu dikamuskan pada kisah Bani Israel. Lalu mereka berjumpa atas kaum menyembah atas berhala bagi mereka, atau ala. Jadi Nabi Sulaiman dan tentaranya berjumpa wadi Nam dalam perjalanannya. Dan pada waktu itu di sini Arubadatu belum dipindah. Setelah itu baru dipindah. Itulah Arubadatu, pusat informasi. Itulah kronologis kisah Daud dan Sulaiman. Atas semut, atas
pada batu yang tak bisu, atas tanah, atas langit, pada jiwa yang memuji.